Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab makanatu ahli sunnati wal jamaati baina firaqil ummah. Kedudukan ahli sunnah wal jamaah di antara kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Sahih? Taib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, bal humul wasatu fi firaqil ummah. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah pertengahan di antara kelompok-kelompok sempalan umat Islam. Kama annal ummata hiyal wasatu fil umam. Sebagaimana umat Islam itu pertengahan di antara semua umat-umat yang kafir. Fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamsil al-musyabbihah. Mereka Ahlus Sunnah, ini perinciannya ada 5 pertengahan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, mereka pertengahan dalam bab sifat-sifat Allah di antara ahli ta'til al-jahmiyah, golongan yang menafikan sifat-sifat Allah dari kelompok Jahmiyah, dan di antara kelompok ahli tamsil yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian yang kedua kata beliau, wahum wasatun fi babi af'alillah bainal jabariyati wal qadariyati wa ghairihim. Dan mereka pertengahan dalam bab tentang perbuatan Allah atau takdir Allah di antara kelompok al-jabariyah dan kelompok qadariyah dan selain mereka. Nanti insyaallah akan ada syarahnya. Yang ketiga, Ahlus Sunnah pertengahan wa fi babi wa'idillah bainal murji'ati wal wa'idiyah minal qadariyati wa ghairihim. Mereka Ahlus Sunnah pertengahan dalam bab ancaman Allah
antara kelompok Murji'ah dan kelompok Al-Wa'idiyah, kelompok Al-Khawarij dari Qadariyah dan selain mereka. Yang keempat, Ahlussunnah pertengahan dalam bab wa fi babi asma'il iman wa din bainal haruriyati wal mu'tazilati wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Yang keempat, dalam bab status keimanan atau agama seseorang di antara kelompok Al-Haruriyah Khawarij dan Mu'tazilah dan di antara kelompok Murji'ah Jahmiyah. Kemudian yang kelima, wa fi babi ashabi Rasulullah SAW baina Rafidhati wal Khawarij. Dalam bab para sahabat Rasulullah SAW, mereka pertengahan di antara kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menjelaskan tentang sebagian ini bukan pembatasan hanya dalam bab ini saja. Dalam semua bab-bab akidah khususnya Ahlussunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu taala. Bismillah. Beliau mengatakan, lamma bayyana asy-syekh rahimallah mauqifa ahli sunnati wal jamaah minan nususil waridah fil kitabi wa sunnah fi sifatillahi ta'ala arada an yubayyina makana taum baina firaqil ummah. Setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah, terutama yang berkaitan dengan sifat Allah. Di sini beliau ingin menjelaskan kedudukan ahlu sunnah di antara kelompok-kelompok sempalan umat Islam. Hatta yu'rafa qadruhum, hingga diketahui bagaimana kedudukan mereka, wa fadluhum, dan keutamaan mereka, bimuqaranatihim bighairihim, dengan membandingkan dengan kelompok-kelompok sempalan yang lain. Atau sebagian ulama mencantumkan hal ini sebagai khasais ahli sunnah. Ya, atau dalam ungkapan lain, ini untuk menunjukkan kedudukan ahli sunnah dan sekaligus salah satu keistimewaan, salah satu ciri khas karakteristik ahli sunnah wal jamaah, yaitu mereka pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat. Pertengahan di sini sesuai dengan dalil. Makanya Syekhul Islam mencantumkan bab ini setelah pembahasan ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat. Di sini ada isyarat kata para ulama bahwa ahlu sunnah itu pertengahan karena mengikuti dalil dari ayat atau hadis, tentunya dengan pemahaman para salafus soleh. Mereka pertengahan, mereka di atas siratal mustaqim karena mereka mengikuti pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Beliau mengatakan tariqatu Abi Bakar wa Umar wa ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, dan semua para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah pertengahan karena mengikuti dalil ayat hadis dengan pemahaman para salafus saleh atau ijma' para salafus as-saleh. Pertengahan bukan sekedar apa? Akal-akalan atau sesuai dengan hawa nafsu, tidak. Contoh ya. Misalnya ada dua pendapat manusia tentang masalah mencaci maki pemimpin kaum muslimin yang dolim. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Kemudian dia pakai pertengahan, ya, dengan mengatakan kalau memang mencaci maki itu ada katanya kemaslahatan
ya, agar manusia itu paham kezalimannya, maka tidak ada masalah. Ya. Maka ini pertengahan yang apa? Sesuai dengan hawa nafsu. Ahlussunnah wal jamaah pertengahan karena mengikuti dan secara otomatis sudah yang mengikuti dalil itu pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, as-siratal mustaqim. Dan sekali lagi, bab ini di samping menunjukkan kedudukan ahli sunnah, juga menunjukkan akan ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Makanya Asy-Syaikh Abdullah Al-Ubailan hafidhallahu ta'ala, salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, masyaikh dakwah salafiyah yang ada di Arab Saudi atau Saudi Arabia, tepatnya insya Allah di Ha'il, namanya kota Ha'il. Beliau mensyarah ya sedikit dari Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari ya, dalam kitab beliau An-Nubat ala Syarh Sunnah lil Barbahari. Ini beberapa kali kita bawakan dalam kajian-kajian kita, yaitu khasais ahli sunnah wal jamaah wa mumayyizatuhum. Ya, kalau mungkin antum mau tulis, ini ringkasannya. Sekali lagi, judulnya dalam kitab itu khasais ahli sunnah wal jamaah wa mumayyizatuhum. Ciri khas ahli sunnah wal jamaah dan karakteristik mereka. Apa saja? Yang pertama, sabatuhum alal haqqi wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahlil ahwa. Kekokohan mereka, konsistensi mereka di atas kebenaran dan tidak mencela-mencela. Ya, khususnya dalam bab al-aqidah. Sebagaimana kata beliau, kebiasaan ahlil ahwa alil bid'ah. Ahlil ahwa kebiasaannya mencela-mencela dalam masalah akidah. Contoh, ya, mereka menetapkan 7 sifat, tidak menetapkan yang lain. Ini namanya mencela-mencela, nggak konsisten. Ahlussunnah konsisten menetapkan semua sifat Allah tanpa ditakwil sedikit pun. Ahlul bid'ah ini mencela-mencela, 7 ditetapkan, yang lain ditakwilkan. Atau sebagaimana sebagian orang kemarin mengatakan haram mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin dan umum. Namun tidak berapa lama posting ucapan yang di situ ada cacian terhadap pemimpin atau pemerintah kaum muslimin. Ini namanya apa? Mencela-mencela. Dulu gencar dakwah tauhid, sekarang nyinyiri dakwah tauhid. Ini namanya mencela-mencela. Ini kebiasaan ahli bidah. Tidak konsisten di atas al-haq, apalagi dalam masalah prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua kata beliau, ittifakum alal umuril akidah. Kesepakatan mereka di atas akidah. Sejak zaman para sahabat sampai detik ini, ahlu sunnah sepakat di atas satu akidah. Terutama dalam asma wa sifat misalnya. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang nama dan sifatnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayangkan, tanpa diselewengkan maknanya dari zahirnya, tanpa dinafikan. Ini sepanjang masa demikian sampai hari kiamat. Demikian pula tentang masalah tadi, haramnya mencaci maki pemimpin kaum muslimin sejak zaman sahabat. Kata Anas bin Malik, nahana kubarauna min ashabi Rasulullah SAW. Para pembesar sahabat Nabi kita, yaitu para sahabat-sahabat senior, mereka melarang kami dengan ucapan la tasubbu umarakum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Sampai detik ini para ulama ahli sunnah, mereka mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin jangan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, bahkan mereka mengatakan ini kelakuannya al-khawarij. Bahkan mereka mengatakan tidak pernah dikenal dalam sejarah salafiyin mencaci maki pemimpin. Kalau ada yang mencaci maki pemimpin, maka ini sudah ada apa? Bani al-khawarij. Bahkan mungkin sudah menjadi al-khawarij. Na'udzubillahi min dzalik. Casingnya casing salafi, namun ya akalnya akal
ya pemikirannya pemikiran al-Khawarij, atau kalau sebagian masyayikh dakwah salafiyah di Saudi Arabia mengatakan ya modelnya model ya mungkin mobil-mobil Amerika, tapi apa ya dalamnya mobil Afrika mesinnya. Ini sekali lagi demikian, hati-hati, jangan lihat casingnya saja, lihat hakikat akidah manhajnya. Ini ittifaqum ala umuri al-aqidah. Yang ketiga kata beliau, di antara ciri khas ya ataupun khasais mumayyizat ahli sunnati wal jamaah i'tiqaduhum anna tariqatas salaf a'lam wa ahkam wa aslam. Keyakinan mereka bahwa metode jalan salaf itu yang lebih pandai, lebih pintar, lebih tahu, lebih bijak, dan lebih selamat. I'tiqaduhum anna tariqatas salaf a'lam wa ahkam wa aslam. Keyakinan Ahlus Sunnah bahwa jalan salaf, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu yang lebih a'lam, lebih tahu, lebih pandai, lebih pintar, lebih bijak, dan lebih apa? Lebih apa? Selamat. Ini untuk membantah sebagian kelompok-kelompok sesat ya, yang mereka mengatakan ngapain kita ikut para sahabat ya, hum rijal wa nahnu rijal. Kata mereka, para sahabat itu kaum laki-laki, kaum muslimin, kita juga kaum muslimin laki-laki. Ya, sebagian masyayikh dakwah salafiyah membantah ucapan ini dengan mengatakan, kita mengatakan hum para sahabat, humur rijal, mereka laki-laki yang sebenarnya yang wajib dijadikan sebagai qudwah, wa antum dajjal, sedangkan kalian adalah dajjal, pendusta. Ya Allah memuji mereka, Allah memerintahkan kita mengikuti mereka. Kok kalian mau apa? Buat ajaran baru sendiri. Mengaku apa? Ingin menyamakan kedudukannya dengan para sahabat. Ngoco istilahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat sudah mendapatkan banyak pujian, rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, di antara khasais ahli sunnah wa mumayyizatum, kata Syekh Abdullah Al-Ubailan hafidhallahu ta'ala, annahum a'rafun nas bi ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asyadum hubban li sunnah wa ahrasuhum ala ittibaiha. Kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling tahu tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling cinta kepada sunnah Nabi, serta yang paling ittiba, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ya, yang kasus berapa apa lalu kita sudah pernah bahas, ahlul bidah minal kuburiyin, dari pengkeramat kuburan, bahkan penyembah kuburan, penyembah wali-wali yang telah mati. Mereka nyinyiri salafiyin yang sholat jenazah di kuburan, ya. Padahal ini hanya kondisi yang apa? Insidentil. Ketika mereka kelewatan sholat jenazah di masjid, mereka mendatangi pemakaman, sholat di pemakaman. Itu dinyinyiri, dikatakan kalian juga kuburiun, ya. Ini kebodohan mereka terhadap sunnah Rasulullah SAW. Salafin tidak mau sholat 5 waktu di kuburan atau di masjid yang ada kuburan. Mereka melarang, mereka mengharamkan. Karena Rasul mengatakan, la'anallahu yahuda wan nasar ittakhadhu qubura masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Hadis-hadisnya banyak dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Ini asal hukum sholat di kuburan haram. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, semua bumi tanah ini tahur, ya, boleh untuk sholat illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan apa? Ahlus Sunnah mengharamkan apa yang diharamkan Rasul SAW. Namun ketika Rasul pernah mencontohkan sholat jenazah ketika beliau ketinggalan, beliau sholat di kuburan, dan itu hadisnya dalam Kutubus Sittah. Beberapa saat yang lalu sudah pernah kita bacakan
hadis-hadisnya dalam kutubus sittah, dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, semua ada hadisnya tentang apa? Bab salatun Nabi alal qabr. Salatnya Nabi yaitu salat jenazah di atas kuburan. Ini ahlu sunnah a'rafun nas bi ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengharamkan salat selain salat jenazah tadi di kuburan. Ya, mereka pun apa? Menyampaikannya kepada umat, mereka pun apa? Tidak melakukannya. Ketika Rasul membolehkan salat jenazah, terutama bagi yang ketinggalan, mereka pun apa? Namun ahli bidah demikian. Rasul ke kanan, mereka ke kiri. Ya, Rasul ke depan, mereka ke belakang. Rasul ke atas, mereka apa? Nyemplung got. Nah, makanya Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyelisih Rasul, kata-kata wa may yushaqiqir rasul, yaitu kata para ulama, yushaqiq maksudnya mereka memilih satu sisi sedangkan Rasul di sisi yang apa? Lain. Itu namanya wa may yushaqiqir rasul, yang menyelisih Rasul. Rasul mengharamkan, mereka menghalalkan. Tapi tadi Rasul mengharamkan salat 5 waktu atau salat selain jenazah tadi di masjid yang ada kuburan, mereka apa? Rame-rame membangun masjid di atas kuburan, salat di sana. Namun ketika Rasul membolehkan salat jenazah, Rasul mencontohkan dan juga para sahabat, mereka malah melarang. Ini ahlu al-bidah, ahlu sunnah a'rafun nas bi ahwalin Nabi sallallahu wa asyadum hubban li sunnah. Mereka apa? Sangat luar biasa cintanya kepada sunnah Nabi dan mereka senantiasa ikut sunnah Nabi sallallahu. Kemudian yang keberapa? Yang kelima kata para ulama, hirsuhum ala nasril aqidati sahihah. Semangat antusias mereka dalam menyebarkan, mengajarkan akidah yang sahihah. Itu ciri khas ahlu sunnah yang sejati, bukan yang imitasi, bukan yang casingnya saja. Ya, casingnya mengaku dai sunnah, dai salafi, namun ceramahnya puluhan tahun hanya sakinah mawaddah warahmah. Ya, hanya masalah apa? Akhlak. Ya, tanpa apa? Menoleh kepada pembahasan al-aqidah. Bahkan lebih dari itu. Sekarang kajian akidah justru malah yang dibubarkan. Ya. Justru malah yang dinyinyiri. Na'udzubillah min dzalik. Sedikit-sedikit pembahasan akidah. Ini sekali lagi na'udzubillah min dzalik. Ini mulai ada apa? Kemunduran. Ya, sudah sering kita sampaikan, dakwah salafiyah di Surabaya khususnya, ya, awal-awal tahun 90-an terutama dipelopori Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Awal kali dan terus beliau sampaikan akidah-akidah. Sampai terakhir pun beliau dakwah di Surabaya apa tentang al-aqidah. Ini ciri khas dakwah as-salafiyah. Dari awal sudah diajarkan kitab As-Sunnah wa I'tiqaduddin. Ya, ini sekali lagi suri teladan bagi para dua. Jangan hanya dompleng namanya, manhaj beliau dalam masalah dakwah tidak diikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hirsuhum ala nasir aqidati sahihah. Kemudian bahkan kata beliau juga, kata Syekh. Siapa tadi Syekh, siapa namanya? Jangan asal nulis nanti dikira belakangnya Abdurrahman Thayyib yang ngarang. Nah, ini sekali lagi antum lihat ya dalam kitab An-Nubat ala Syarh Sunnah al-Barbahari oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan hafizahullah taala, yang ya beliau menambahkan lagi ma'arrat alal mukhalifin wal mubtadi'in. Di samping menyebarkan akidah sahihah, tidak cukup hanya menyampaikan yang hak saja. Kata beliau, bersamaan dengan itu membantah yang menyelisih akidah yang sahihah, entah dari kalangan luar maupun dari dalam. Al-mukhalifin, gak peduli. Meskipun apa? Dari orang-orang yang mengaku dai sunnah, dai salafi. Kalau salah apalagi dalam masalah akidah, hak katakan hak, batil katakan batil.
Jangan yang batil atau yang memposting kebatilan dibela. Sedangkan yang membantah dituduh macam-macam, disudutkan, dituduh memecah belah umat. Loh, yang memposting kesesatan, kejahilan, kebodohan itu, apakah bukan dikatakan yang memecah belah umat? Yang memecah belah umat itu bid'ah, kata Syekh Abdul Razak, bukan yang membantah kebid'ahan. Cuma sekali lagi sekarang sudah diputar balikkan semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kata beliau ma'arrad 'alal mukhalifin, membantah al-mukhalifin. Namun sekarang muncul orang-orang yang jahil terhadap manhaj salaf alias bodoh kuadrat, mengatakan masa sedikit-sedikit bantah. Ini manhaj ahlussunnah arrad 'alal mukhalifin. Cuma kadang wailul lil mutaffifin, kalau yang golongannya dibantah ngomongnya dikit-dikit mandah. Namun kalau dia membantah boleh. Untuk kita haram, untuk mereka apa? Halal bihalal. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi kata Syekh Abdullah bin Ubailah, dan ini beliau ringkas dari manhaj salaf sejak zaman dahulu, bukan karangan beliau saja. Ini adalah bagian dari ajaran salaf, ar-rad 'alal mukhalifin wal mubtadi'in. Dari luar maupun dari dalam, apalagi kalau menyesatkan umat dalam masalah akidah, ada kewajiban membantah, tentunya sesuai dengan kemampuan. Dan yang keenam ini yang kita bahas. Beliau mengatakan wasatiyatuhum baina firaqil ummah. Dan yang keenam dan yang terakhir yang disebut oleh beliau, pertengahan mereka ahlussunnah di antara kelompok-kelompok sesat. Ini sekedar tambahan saja bahwa bab ini bukan hanya sekedar menunjukkan kedudukan ahlussunnah, namun juga sebagai ciri khas ahlussunnah. Yang ngaku ahlussunnah harus melek tentang bab ini. Jangan sekarang ini digambarkan ahlussunnah itu pokoknya yang lemah lembut saja, tok sudah. Kalau yang ada istilah bantah, tahdzib, itu pasti sesat. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sekali lagi banyak orang-orang yang nggak paham ciri khas dakwah salafiyah. Dikira dakwah salafiyah ahlussunnah itu yang tadi, yang hanya sakinah mawaddah warahmah. Kumpul-kumpul dengan alil bidah. Wah, yang apa? Jangan kaku-kaku lah. Jangan yang hitam-hitam, putih-putih, yang sekali-kali yang abu-abu. Na'udzubillah min dzalik. Dalam urusan akidah, hitam-hitam, putih-putih sudah, tidak ada. Hitam dikatakan abu-abu, putih dikatakan enggak. Hitam katakan hitam, hak katakan hak, batil katakan batil. Nah, ini sekali lagi wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Agar kita betul-betul melek apa itu ahlussunnah yang sebenarnya, ciri khasnya, dan juga ini tentang akidahnya ahlussunnah wal jamaah. Kemudian kata Syekh, fa inna dzidda yudhiru husnahu ad-dzidd. Karena lawan sesuatu itu akan menampakkan lawannya. Seperti tadi, kalau putih itu untuk menampakkan apa? Yang hitam. Nah, hitam juga sama untuk membedakan dengan yang putih. Itu makna daripada ahlussunnah punya ciri khas. Berarti yang tidak punya ciri khas ahlussunnah seperti tadi, berarti dia ahli al-bidah. Kemudian kata beliau, wa bidzidya tatabain asya. Sesuatu akan jelas dengan apa? Lawannya. Al-kufru lawannya al-iman. Asyirku lawannya at-tauhid. As-sunnah lawannya al-bidah. Demikian. Qala rahimahullah, bal humul wasatu fi firaqil ummah. Bahkan mereka ahlussunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok sempalan umat Islam. Rasul SAW telah bersabda, "Sataftariqu hadil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Satu yang selamat, 72 yang sesat. Maka barometer kebenaran bukan mayoritas, bukan follower yang banyak, bukan pengikut yang banyak, namun ma'ana alaihi wa ashabi. Kemudian juga dari sini kita tahu ahlussunnah menjauh dari ahlul bidah.
Satu, dikelilingi dengan yang banyak, tetap istiqamah. La tazal ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Bukan apa? Campur aduk dengan ahli al-bidah. Bal humul wasat fi firaqi al-ummah. Qala fil Misbahil Munir. Disebut dalam kamus Misbahil Munir, al-wasatu, bacanya dengan al-wasat, diharokati semua. Nah, itu makna al-wasat. Maknanya al-mu'tadil, wal murad bil wasati huna al-adl khiyar. Di antara makna al-wasat yaitu adil, khiyar, pilihan. Qala ta'ala fil ayah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Umat Islam, umat pertengahan. Sebagaimana tadi, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan pertengahan, ghairil maghdubi alaihim. Di antara orang-orang yang dimurkai oleh Allah, siapa mereka? Al-Yahud, yang mengikuti jejak Yahudi tentunya. Demikian pula waladhdallin, orang yang sesat, siapa mereka? An-Nasara, agama Islam pertengahan antara Yahudi dan apa? An-Nasara. Di antara masalah menyikapi Nabi. Orang Yahudi mereka melecehkan para anbiya, bahkan waqatlimul anbiya bighairi haq. Mereka membunuh para nabi. Ini Yahudi suka melecehkan apa? Al-anbiya. Nasara mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam atau agama Islam, ajaran Islam yang hak, pertengahan. Tidak seperti Yahudi yang melecehkan Nabi, tidak seperti Nasara yang menuhankan Nabi. Dan pertengahan ini seperti yang Rasul katakan, la tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam, innama ana abadun fakulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abadun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah. Ini pertengahan ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyikapi Rasul seperti yang dikatakan Rasul sendiri. Kita wajib meyakini beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Beliau manusia, bukan Tuhan, bukan Rabbul Alamin, bukan Al-Ma'bud. Tidak boleh disembah selain Allah. Jangan mengatakan ya Rasulullah isfini, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah isfa'ni. Tidak boleh meminta-minta kepada Rasul, entah minta kesembuhan, minta syafaat, minta rezeki, naudzubillah min dzalik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mendudukkan Nabi sejajar dengan Allah dengan mengatakan, wahai makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali hanya kepadamu. Naudzubillah min dzalik. Ini syirik kepada Allah dengan menyejajarkan Nabi Muhammad sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa min judika dunya wa dharrataha. Di antara kedermawanan wahai Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Allah mengatakan milik kamilah, kata Allah, dunia akhirat. Kata mereka milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dunia diciptakan dengan cahaya Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Ini berlebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan juga, qul innama ana basyarun mislukum. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad manusia sebagaimana kalian. Bukan Tuhan, bukan Rabbul Alamin. Nabi Muhammad juga tidak tahu yang gaib. Ini pertengahan agama Islam, ajaran Rasul tentang Nabi Muhammad SAW, Abdullah wa Rasuluh. Beliau betul manusia, namun beliau utusan Allah. Kata-kata Abdullah untuk melarang manusia menyembah Nabi Muhammad, kata-kata Rasul untuk melarang manusia dari melecehkan Nabi Muhammad SAW. Ini pertengahan umat Islam, menghormati Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kedudukan beliau, dan sekaligus ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian umat Islam terbalik. Ketika Rasul dikatakan Abdullah, mereka menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menjadi Rasulullah, mereka malah tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kontradiksi di antara mereka, mencela. Katanya mengagungkan Nabi, katanya
mencintai Nabi, namun sunnah Nabi diolok-olokkan tadi. Namun sunnah Nabi dilecehkan, ditinggalkan. Yang sudah ada ajarannya ditinggalkan. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, misalnya zikir secara berjamaah Rasul nggak pernah mengajarkan. Bahkan yang sudah kita baca, Imam Syafi'i pun tidak pernah menyeru ataupun mengajarkan hal demikian. Yang Rasul ajarkan, terutama dari akidah, dari ibadah, zikir-zikir, nggak mereka laksanakan. Mengarang ajaran baru, namun mengaku apa? Cinta. Ini adalah apa? Kontradiksi. Ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Kemudian Syekh mulai memperinci satu persatu ciri khas tadi. Fa ahlus sunnah wasatun bima'na annam udul khiyar wa bima'na annam mutawassitun baina fariqil ifrat wa tafrid. Ahlus sunnah pertengahan, itu maksudnya pertengahan di antara kelompok yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri, yang berlebih-lebihan dan yang meremehkan. Ini mana wasat pertengahan. Dan sekali lagi, ini bukan hanya dalam 5 bab tadi saja, namun dalam semua bab, semua bab, terutama bab-bab al-aqidah, mereka pertengahan. Contoh misalnya dalam masalah jihad, Ahlussunnah pertengahan di antara kelompok Khawarij ataupun kelompok Harokah, dan di antara kelompok liberal atau yang semisal dengan mereka, atau sebagian tarekat-tarekat yang mereka menihilkan jihad. Yang satu hanya bondo nekat, yang penting sikat, bom, yang penting tembak, nggak dipikir apakah jihad itu ada syarat-syarat ataupun harus mengikuti Nabi, nggak mereka pikir. Yang penting sikat, yang penting melawan orang kafir. Padahal jihad ada aturan mainnya. Rasul SAW ketika di kota Mekah tidak meneriakkan jihad dengan senjata. Ini fikih jihad ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasul mensyaratkan harus adanya imam, pemimpin kaum muslimin yang mengomandoi. Ini kelompok Khawarij yang dikatakan oleh Syekhul Islam bahwasanya jihad ada 2 macam. Jihadun bid'ayun ka jihadul Khawarij. Kata Syekhul Islam, ada jihad yang bid'ah, yaitu jihadnya kelompok Al-Khawarij atau yang semisal dengan mereka dari kelompok Al-Harakiyin. Kemudian ada jihad yang syar'i, kata beliau, jihad ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ekstrim. Meskipun kaum muslimin tidak punya kekuatan, tidak apa-apa. Meskipun 1 juta kaum muslimin terbantaikan, tidak apa-apa, masih banyak. Iya, ente enak ngomong. Gimana nasib yang dibantai? Naudzubillah min dzalik. Dan dari dulu demikian. Subhat kelompok-kelompok Al-Khawarij. Kaum muslim masih banyak jumlahnya, biarkan mereka mati syahid. Ente enak ngomong, berangkat toh. Ojo enggak dabrus istilahnya. Paham? Demikian pula contoh kelompok Al-Harakiyin. Dulu ada kisah tokoh kelompok Harokah di Saudi Arabia namanya Salman Al-Auda sampai detik ini. Dia menyeru kaum muslimin untuk berangkat jihad. Ketika anaknya berangkat jihad, disuruh balik pulang. Bang, itu. Dulu juga sama, pernah kita di majalah membantah salah satu tokoh kelompok Harokah di negeri kita. Begitu. Kenapa Syekh Albani menyuruh kaum muslimin di Palestina untuk hijrah? Kenapa nggak disuruh berjihad? Ente enak ngomong di Indonesia. Coba berangkat toh, bang. Cuma sekali lagi itu omdo saja. Nggak memikirkan bagaimana nasib kaum muslimin. Seperti yang sekarang ini, berapa puluh ribu yang meninggal dunia. Sekali lagi, jihad ada aturan mainnya. Rasul sudah mencontohkan, jangan asal teriak-teriak jihad. Kemudian yang lawannya kelompok liberal atau yang semisal dengannya, nggak ada jihad dengan pedang. Harus rukun dengan semuanya, nggak ada. Tidak boleh ada kebencian, permusuhan sampai kekal abadi selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Ini menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah mengatakan jihad dengan pedang itu adalah salah satu ibadah yang mulia. Cuma ada syurut, harus mengikuti ittiba kepada sunnah. Ini Ahlussunnah pertengahan. Tidak seperti Khawarij atau Harokah yang gegabah meneriakkan jihad dengan senjata, atau bukan sebagaimana
Ya, kelompok liberal dan yang semisal dengan mereka. Kemudian juga dalam masalah-masalah yang lainnya juga. Fa'alus sunnah wasatun bimana annam udul khiyar wa bimana annam mutawassitun baina fariqil ifrat wa tafrid fahum wasatun bainal firaqil muntasib lil Islam. Mereka pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam, kama annal ummah islamiyah wasatun bainal umat. Ini sudah kita sampaikan tadi, sebagaimana umat Islam pertengahan di antara Yahudi dan An-Nasara. Fahadil ummah wasatun bainal umam ati tamil al-ghulu wal ifrat wal umam tamilu ila tafritin wa tasahul. Ya, bagaimana umat-umat kafir seperti Yahudi, mereka jatuh tadi ke dalam ekstrim melecehkan para anbiya. Orang Nasara jatuh ke dalam ekstrim menuhankan nabi mereka. Islam pertengahan, tidak melecehkan, tidak pula menuhankan. Wa ahlu sunnah wal jamaah min hadil ummah wasatun baina firaqil ummal mubtadi'ah. Ahlu sunnah wal jamaah pertengahan di antara kelompok-kelompok sempalan ahlil bid'ah, ya, allati inharafat anisratil mustaqim, yang menyimpang dari as-siratil al-mustaqim. Insyaallah kita lanjutkan pada adhan. Wallahu a'lam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit menambahkan pembahasan tadi masalah al-jihad, bahwasanya sudah kita sampaikan tadi ada dua kelompok ekstrim, kelompok khawarij, ya, jihad mereka jihad yang apa? Yang bid'i. Ya, ini kita sampaikan untuk sekali lagi agar kita tidak mengikuti jejak mereka. Kalaupun nanti suatu saat atau sudah terjadi ada syekh ataupun ustadz jatuh ke dalam kesalahan dalam masalah ini, pembahasan kita bukan untuk diarahkan kepada apa? Mereka, ya. Dan sudah sering kita sampaikan, bedakan antara watak dengan apa? Dengan watu. Paham? Ketergelinciran para ulama, ya, atau para tulabul ilmi yang memang di atas akidah salafiyah yang lurus, ya, yang betul-betul manhajnya salim, dengan orang-orang yang memang wataknya memang watak-watak apa? Paham? Casingnya casing, ya, salafi, namun dalamnya pemikiran apa? Horok. Dan itu apa? Lewat jejak digitalnya, lewat apa? Kesalahannya, kemiringannya, kesesatannya dalam masalah akidah wal apa? Wal manhaj. Paham dong? Nah, sekali lagi harus bisa dibedakan. Terkadang seseorang yang insya Allah paham betul akidah salaf, manhaj salaf, itu akan bisa mencium baunya mana yang haroki etulen dengan yang tergelincir. Paham? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, wa ahlu sunnati wal jamaah min hadil ummah wasatun baina firaqil ummatil mubtadi'ah allati inharafat anisratil mustaqim, yang mereka sudah menyimpang dari as-siratil al-mustaqim. Fa ghala ba'duha wa tatarraf, yang ghala berlebihan, wa tasahala ba'duha wan haraf, dan apa? Tasahul. Summa bayyana Syekh rahimahullah tafsila dzalik. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan memperinci 5 pertengahan ahli sunnah tadi. Fahum ay ahlu sunnah wal jamaah awalan wasatun fi babi sifatillah subhanahu wa ta'ala bain ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Kata beliau tadi, ahlu sunnah pertengahan dalam bab sifat-sifat Allah. Dan alhamdulillah sudah kita, ya, lewati panjang lebar pembahasan tauhid asma wa sifat, ya. Ahlus sunnah wal jamaah cirinya apa? Menetapkan tanpa menyerupakan. Itu intinya, menetapkan apa adanya tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Maka ahlus sunnah pertengahan di antara dua kelompok ekstrem. Yang pertama kelompok ahli ta'til yang menafikan nama dan sifat Allah. Kalau kelompok Jahmiyah, mereka menafikan semua nama, semua sifat Allah. Kelompok Mu'tazilah, mereka menafikan sifat-sifat Allah, menetapkan nama Allah. Kelompok Asy'ariyah
menetapkan nama Allah semuanya, mentakwilkan kebanyakan dari sifat-sifat Allah, hanya menetapkan 7 sifat saja. Ya, ini sekali lagi kelompok namanya ahlu ta'til. Ahlu ta'til itu orang-orang yang menafikan, mentaktil, menafikan, menolak, mengingkari sifat Allah atau nama Allah. Itu ada levelnya. Yang parah Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Itu semuanya tergolong dalam ahlu ta'til yang tidak menetapkan semua nama, semua sifat Allah dengan pembagiannya tadi. Ini yang ekstrim, kalau bisa katakan ekstrim ya, kiri yang meremehkan, menolak, mengingkari. Ada yang ekstrim kanan, yaitu kelompok al-musyabbihah, menetapkan sifat Allah plus ditambahi menyerupakan dengan makhluk. Mereka mengatakan Allah punya sifat wajah sama dengan wajah makhluk. Allah punya sifat tangan sama dengan tangan makhluk. Itu namanya kelompok apa? Musyabbih. Ahlus sunnah pertengahan. Tidak menafikan, tidak pula menyerupakan. Menetapkan tanpa menyerupakan. Itu pertengahan ahlus sunnah, sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Ayat ini bantahan kepada dua kelompok tadi. Kelompok yang menafikan dibantah dengan firman-Nya wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menetapkan nama dan sifatnya. Mereka menolak. Ini bantahan bagi kelompok yang menafikan. Ahlu ta'til. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Membantah kelompok siapa? Musyabbihah, yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Kelompok-kelompok sesat ini mereka hanya memakai sepenggal-sepenggal saja, sepotong-sepotong saja. Kelompok musyabbihah mereka hanya mengatakan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti sama dengan makhluk. Paham? Ngambil ayat wa huwas samiul basir. Kelompok yang menafikan, yang mentakwilkan, mengambil ayat laisa kamitslihi syai'un titik. Paham? Mengatakan Allah nggak sama dengan sesuatu apapun. Berarti Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Paham? Kalau ditetapkan Allah punya wajah, berarti sama dengan wajah makhluk. Oh, berarti Allah nggak punya sifat wajah. Ini ahlu at-ta'til, hanya memakai sepotong saja laisa kamitslihi. Ahlu sunnah menggabungkan dua-duanya karena ayatnya memang digabungkan. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini Allah mensucikan dirinya dari penyerupan terhadap makhluk, namun Allah tidak menafikan nama dan sifatnya. Karena Allah melanjutkan dengan wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kaidahnya dari dua potongan ayat tadi, laisa kamitslihi syai', itu mensucikan tanpa menafikan. Wa huwas samiul basir, menetapkan tanpa menyerupakan. Ya, intinya tadi menetapkan tanpa apa? Menyerupakan. Ini pertengahan ahlus sunnah di antara dua kelompok sesat. Sudah selesai? Hah? Baik, kita baca sedikit lagi. Fal Jahmiyah nisbah ila Jahm bin Safwan at-Turmudi. Kelompok Jahmiyah nisbat kepada seorang yang bernama Jahm bin Safwan at-Turmudi. Kalau mau disampaikan silsilahnya, Jahm bin Safwan punya guru namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya siapa? Talut. Talut punya guru namanya Labid bin Al-Asam al-Yahudi. Silsilahnya Jahmiyah kepada orang-orang Yahudi. Dan wajib kita yakini kelompok-kelompok sesat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah atau oleh yang lainnya itu masih eksis pemikirannya di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan dikira sudah kadaluarsa. Karena memang ada kelompok-kelompok harokat mengatakan ngapain belajar Jahmiyah, sudah nggak ada ini. Ini kadzabun. Ya, namanya mungkin nggak ada kelompok sekarang namanya Jahmiyah. Tapi apa? Pemikirannya, akidahnya masih apa? Eksis. Contoh, kelompok Jahmiyah, kata para ulama, mereka suka mentakwilkan ayat-ayat sifat. Istawa diartikan istaula. Apakah ada orang-orang seperti ini sekarang mentakwilkan istawa dengan menguasai? Banyak. Paham? Di antara akidah Jahmiyah bukan hanya mereka sesat dalam tauhid asma wa sifat, namun juga dalam masalah iman bil yaumil akhir. Mereka menafikan adanya azab kubur. Kata mereka tidak ada azab kubur. Masih adakah kelompok yang menafikan azab kubur? Ada. Di antara Hizbut Tahrir.
Demikian pula kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan surga neraka tidak kekal. Apakah masih ada pemikiran seperti itu? Ada, bahkan juga ada bukunya. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, kelompok-kelompok sesat ini meskipun nama mereka sudah tidak ada, namun pemikiran akidah sesat mereka masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Kelompok Jahmiyah, mereka punya keyakinan iman hanyalah ma'rifah, mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, maka dia mukmin. Apakah ada dari umat Islam yang mengatakan yang penting itu mengenal Allah ataupun eling? Ada nggak? Nah, ini ajaran kelompok Jahmiyah yang masih eksis tengah-tengah kaum muslimin. Maka sewajibnya seorang muslim harus waspada dan tetap istiqomah belajar akidah-akidah atau akidah salaf dan juga akidah sesat-sesat untuk dijauhi. Haula'i ghalau wa afratu fit tanzih. Mereka berlebihan dalam masalah mensucikan Allah sampai menafikan nama dan sifat Allah. Hatta nafu asma Allah wa sifati. Hadaran minat tashbih. Takut menyerupakan Allah dengan makhluk yang ada wujudnya, namun jatuhnya kepada menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Mereka mensucikan Allah. Inginnya mensucikan Allah dari makhluk yang ada wujudnya, namun jatuh kepada menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Contoh kata ulama, mereka mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Allah hanya punya zat saja. Kata para ulama, sebutkan sesuatu yang ada wujudnya, namun nggak ada sifatnya sama sekali. Pernah anak tantang nggak salah antum ya di sini? Tolong sebutkan sesuatu yang ada wujudnya, tapi nggak ada sifatnya sama sekali. Nggak salah di sini atau tempat lain. Nah, mungkin sudah berapa tahun yang lalu. Kalau mungkin ada yang menemukan. Ada enggak sesuatu yang ada wujudnya, ada zatnya, namun nggak ada sifatnya sama sekali? Kita kasih PR ya. Kalau nemu berarti antum melebihi ulama, alias ngelama. Ulama saja nggak nemu, bang. Minimal sesuatu yang wujud punya satu sifat wujud ada. Bang, nggak mungkin nggak ada sifatnya. Maka Jahmiyah, mereka ini ingin lari dari menyerupakan Allah dari sesuatu yang ada wujudnya, namun jatuh kepada menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Naudzubillahi min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.